Motor ini gampang selek karena apa? Banyak yang dipinjem buat ada 9 pabrikan knalpot yang jadiin motor ini buat mal-malan. Halo Balapenda, kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel dan saya Didit Luvo sekarang bersama Bapak Sena Ponda. Ini merupakan sang jawara di NGK Dyno World. Ya, Oke. Kelas 150 sampai dengan 180 cc. 180 cc. Ini motornya Motor istri, Mas. malah motor istri. Motor istri, motor tetangga. Aduh, ini juara satu dan Dan juara banyak motor yang lain tak racunin ikut gini. Oh. Tugas saya meracuni, membantu event ini supaya mengedukasi sekaligus memancing animo biker. Inilah salah satu event di awal tahun yang safe, very safe. Nggak perlu pakai helm. nggak perlu pakai helm. Bensinnya cuma 1 liter. Cuma ada resikonya juga, Pak. Iya tadi saya. Iya. Pedot belnya. Bel 150.000 nggak kebeli. Pak, tadi powernya berapa tadi sempat? Power actual motornya 28. Tadi pas kebetulan baru dapat 23, belnya putus. Tapi nomor 1. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya pernah di Dyno juga 28. Tadi malam jam 9 masih Dyno. Tadi sebenarnya ngejar ke situ juga, segitu juga ya. Ngejar tuntutan tanggung jawab ke saya udah ngeracunin teman-teman buat ikut jangan hadir, Mas. Tapi ternyata Ya, the show must go on walaupun ada technical failure ya, tapi ya alhamdulillah ternyata ya nggak apa. Ya kita punya pencapaian maksimum bisa kita capai. Yang penting misinya membantu panitia dari NGK yang saya sangat apresiasi karena awal tahun sudah lama kita nggak ada event dan eventnya event unik. Selama ini kita kalau Dyno tuh datang ke tempat fasilitas Dyno, bayar gas dan selesai pulang. Atau pamer di sosmed atau pamer apa di sini nggak, kita bisa berkumpul, silaturahmi, sharing. Tadi ada Kupret, tadi ada Indra dari jurinya, terus dari teman-teman dari Minimoto tadi yang provider Dyno-nya, semua happy. Saya harap tren positif ini di lingkungan yang menjaga protokol kesehatan, eventnya rame, teman-teman datang, tidak ada intrik, tidak ada friksi, luar biasa sekali benar. dan bisa lanjut terus eventnya. Harapan saya sustainable, progresif, sustainable, walaupun ada kekurangan, ya tapi semua belajar. Saya juga kebetulan pernah di posisi teman-teman, saya pernah dikontrak salah satu pabrikan rokok dan pabrikan terbesar motor, Dyno keliling Indonesia, Mas. Pesertanya per weekend 1.200. Dari subuh sampai tengah malam, nggak kelar-kelar. Jadi ngerti lah. Ya ngerti, saya jadi peserta, nggak apa, saya jadi peserta, saya juga sekaligus mengedukasi sebelumnya seperti ini. Yang penting kita spiritnya adalah kebersamaan, bukan pure kompetisi kita, walaupun ada ego itu biasa. Tapi yang jelas kita kan sekarang beda. Kalau kemarin kita bisa kumpul-kumpul rapat, sekarang nggak. Sekarang kan ada jaga jarak. Inilah saya apresiasi dari pihak sponsor utamanya, teman-teman panitia, siapapun yang terlibat event ini, teman-teman wartawan. Tolong dibantu ini ini event yang unik karena apa? Istilahnya safety, nggak perlu helm, nggak perlu jalan raya. Adu motor tapi aman. Bahkan sebenarnya kalau mau itu bisa 2 Dyno dikoppel jadi satu, dikasih Christmas tree buat drag, bisa simulasi drag sampai 3.000 meter. Itu seru juga ya kan maksud saya. Udah rekomendasi ke teman. Itu bisa, dan itu bukan kerjaan susah karena brandware-nya, hardware-nya, software-nya asli made in Indonesia. Ini belum semua hardware, brandware, dan software-nya asli buatan anak bangsa. Kecuali dulu ya masih mahal. Dulu mungkin masih impor, tapi sekarang udah made in Indonesia. Nah, tinggal bikers melalui penyampai pesannya teman-teman dari media cetak, elektronik itu menyambung lidahkan event ini. Ini event yang luar biasa, dan juga para sponsor ya, pada para pemangku kebijakan, polisi, dishub, terus ya sponsor ini kan bagus, asli bagus karena memberikan edukasi orang yang ibu-ibu, mak-mak, pembalap ataupun siapa pembalap liar itu bisa ketemu di event ini, karena nggak mungkin ketemu mak-mak disuruh motornya dibawa ke
apa Sirkuit. Jalan Sudirman atau sirkuit Dirgantara di sini bisa, semua bisa terjadi, Oke. bisa kumpul. Itu yang universalnya event apa Dyno War ini. Nah, terus membahas masalah motor. Ini kan motor istri. Hampir semua motor yang saya oprek STNK-nya atas nama istri. Oh, STNK-nya atas nama Ya istri. enggak, sama istri ke pasar, ke pengajian, Pakai ini? Pakai ini. Jadi di sini ada 2 map, Mas. Map suami, map istri. Oh, Map itu setelan iya, istrinya. iya, ecunya bisa Kalau diatur. setelan saya 12.000 RPM, setelan istri cukup 9.000 RPM. Oke. Gitu. Terus modifikasinya ini di bengkel mana? Terus apa Nah, aja? yang- kebetulan saya dari dulu saya ada komunitas yang isinya komunitas itu kepala chief mekanik. Jadi kita awalnya motor ini baru, kita cari weakness-nya. Kita cari solusinya dari kelemahan, bisa kelemahan desain, cacat segala macam, cacat produksi, build quality, terus kita benerin, terus kita share ke komunitas. Nih, kalau mau apa, motornya diperbarui enak. Nah, kita melakukan modifikasi itu ada levelnya, ada grade-nya, tapi progressive sustainable, berkesinambung progres. Sampainya jadi seperti ini. Nah, Jadi ini buat harian aman. emang buat saya terakhir ke Surabaya dan Bromo pakai motor ini. Spek 28 buat itu. Kuncinya adalah knowledge dan kompetensi. Jadi selama kita tahu limitnya, tahu ilmu bahan, tahu cara pemasangan, kita bisa memaintain yang namanya durabilitas. Bahkan bensinnya lebih irit. Bensinnya lebih irit. Ada triknya. Nah, itu gunanya Dyno itu ada banyak hal positif yang bisa kita gali, kita share, kita sosialisasi. Tidak kebut, artinya gini, kebut itu tidak harus boros. Kebut itu kebut itu bisa ramah lingkungan. Alat ukurnya apa? Dyno. Dyno itu knalpotnya bisa dicolok yang namanya oil fuel ratio. Itu yang disebut sebagai alat uji emisi. Dia bisa ketahuan ya. Ketahuan. Jadi terlalu boros atau kita basah. misal dengan 1 sendok, tadinya bisa 1 sendok madu, kita bisa lari 5 putaran lapangan bola. Kalau kita tahu ilmunya, dengan sendok yang sama, kita bisa 3 kali lipat putarannya. Itu yang bikin irit. Kita dengan bukaan gas yang sama, kita bisa menempuh jalan yang lebih lama. Jadi jenengan cukup rajin buat dyno itu rajin. Saya praktisi dyno pertama. Saya bulan pernah dyno mesin pesawat jet, pesawat helikopter. Dari dyno itu turun dyno mobil sampai dyno motor. Pantesan lur. Dan tugas saya adalah mensosialisasikan hal positif. Gitu, hal positif termasuk dari saya melakukan riset, terus melakukan community building, dan tugas teman-teman dari media cetak elektronik ini adalah sebagai ketok tularnya penyebar informasi. Oh. Ya. Kalau kita hanya riset ya nggak ada. Terus kedepannya kan ini ada komunitas dan bisa jadi kan ada nanti motor balapan yang biasa jalan raya, maksudnya balap liar gitu. Nah, sebenarnya kalau tadi tuh kalau pemangku kebijakan ini tahu ada event ini, ya kan, itu semua bisa dirangkul. Yang katanya sekarang Kapolda lagi merangkul balap liar kan. Ya bisa kalau langsung dimulai dengan nutup jalan kan mungkin ada pihak yang dirugikan. Dikumpul kayak gini aja, disupport, ada event kayak gini, sponsor apa, disupport, dijembatani oleh teman-teman dari pers media, terus bikin event kayak gini diketemukan. Nah, satu lagi Mas, ada yang namanya safety riding campaign, itu versi saya berbeda dengan versi teman lain. Kalau versi saya motornya nggak gerak. Kalau versi teman-teman polisi atau teman-teman dari Latihan motor, ya. motornya kan jalan. Iya. Kalau saya nggak. Kalau saya yang, nah ini kebetulan saya kemarin habis nulis di akun saya pribadi yang namanya street manner. Ya gara-gara kejadian tabrakan di Nagreg gitu. Street manner itu siapapun juga tanpa melihat dia motornya apa, mobilnya apa, yang perlu ditanamkan itu adalah manner. Manner dia bertanggung jawab terhadap lingkungannya dalam membawa motor. Ini buat teman-teman bapak-bapak pemangku kebijakan, street manner. Belum tentu yang pakai plat nomor merah atau plat nomor RF titik itu dia mannernya bener. Malah mungkin lebih ugal-ugalan daripada pembalap jalanan. Nah ini yang street manner ini adalah saya minta oleh teman-teman media, street manner kita itu yang harus diperbaiki. Karena manner itu adalah akhlak dalam membawa motor. Lah akhlak tuh safety riding bukan dengan yang sekarang lagi rame viral tuh, wah kayak kuda lumping gitu. Kami dari komunitas freestyle motor yang ngangkat-ngangkat, malah safety ridingnya malah motornya diem. Kita ngecek tekanan ban, rantai, lampu sen. Kita lebih motor diem, itulah street manner. Street manner. Ini Nah, lagi digalakin juga sama jenengan. Minta tolong, saya sudah memulai semenjak dulu dari 2006. Udah memulai, cuma apalah arti saya ketika saya tidak dibantu oleh rekan-rekan media. Tuh, tanggung jawab teman-teman nih. bareng-bareng. Dulu semua ya. Iya, tadi blogger-blogger jangan hanya nge-review motor baru. Ya gini-ginian street manner itu perlu. Nanti kalau giliran ada orang yang tabrakan gini baru ribet nggak. Street manner itu tanpa melihat ada faktor pemicu harus tetap ditegakkan, disosialisasikan. Terus untuk part modifikasi di mesinnya ini sendiri, Oke, bisa sekarang jelasin gini. nih. Siapa tahu ada yang mau ngikutin. Nah, Gitu. simple, saya selalu mengajarkan sampai mekanik balap paling senior. Saya selalu kan 5 pilar dalam dunia otomotif. Itu yang namanya mechanical engineering yang namanya orangnya mekanik. Ada yang namanya electrical engineer, orangnya namanya electrician. Ada yang namanya IT atau komputer ECU itu orangnya namanya IT.
Terus ada lagi yang namanya chemical, kayak bahan oli itu chemical. Kemis orangnya. Satu lagi adalah aero, orang aerodinamis. Motor ini aero enggak? Sudah, ya aero udah, ini udah pakai aero. Itu mengimplementasi lima hal di atas. Satu, mesin itu masuk namanya mechanical engineer. Motor ini sudah berat 175 cc. Sudah istilahnya porting polish, bore up, pakai noken as, segala hal yang menyangkut mechanical sudah dilakukan, tapi tidak ekstrim karena masih dipakai buat istri. Tidak ekstrim Ya, karena masih pemakaian harian. Terus kompresi berapa Kompresi malah aslinya 112, sekarang running 110,5, lebih rendah. diudahin malah. Iya, saya kalau polling tadi bisa 30 lebih, tapi enggak, karena baru segitu beltnya udah putus. Iya, Tuh, iya. mechanical engineering ya, orangnya namanya mekanik. Kedua, electrical. Dia sudah pakai plasma, modul plasma. Businya, ini dalamnya pakai busi diganti tadi pakai NGK. Itu diletup pakai namanya plasma. Plasma itu membuat nyala spark atau energi kinetik dari busi di ruang bakar itu jadi lebih radiasinya lebih besar. Namanya plasma. Itu electrical, orang namanya electrician. Terus IT, saya pakai ECU BRT, standalone ECU. Ya, biasa disesuaikan dengan kebutuhan mesin. Terus yang keempat adalah chemical. Saya pakai bahan bakar racikan khusus. Racik sendiri. Oh, Pakai metanol. racikan khusus. Ya, kalau dibuka, makanya tadi baunya beda, bukan bensol. Iya. Tadi kebetulan teman yang buat, saya bantuin. Jadi gini, ketika kita tampil sini, kita melibatkan potensi di sekitar kita. Itu temen juga yang bikin. Semua ya, mechanical, electrical, segala macam tuh chemical, itu kan. Itu racikan kimianya, bahan bakarnya segala macam, dites. Kita tes, ternyata pakai dan tidak pakai seperti apa. Terus temperatur engine oil, temperaturnya, water cooling temperaturnya dipantau. Nah, Aman itu. Aman, makanya saya berani ke sini. Harganya? Terjangkau. Oh, terjangkau. Daripada beli bensol, tangkap polisi. Oh, Bensol iya. nggak boleh, ilegal. Iya. Oke. Oke, chemical. Nah, yang terakhir aero. Aero mungkin nggak ada winglet, nggak, ini aero. Oh, tambahnya ini. Kan ini air udara masuk sini. Ini buat pendinginan. Ini aja bisa plus 10 derajat, mendinginkan minus 10 derajat Celcius. Ada alat pantaunya, saya lewat wireless di handphone saya. Semua parameter ini pergerakan sampai GPS. Kalau dicolong orang motor ada di mana, bisa saya pantau lagi. Dipantau semua ya, bisa? IT itu namanya. Jadi kan ada alat lagi, satu lagi IT. Itu ada namanya wireless. Komplit banget berarti ini ya? Komplit. Jadi ada banyak. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan itu adalah sebagai wahana uji coba produk dari rekan-rekan saya. Knalpot segala macam. Jadi motor ini gampang selek karena apa? Banyak yang dipinjem buat ada 9 pabrikan knalpot yang jadiin motor ini buat mal-malan. Makanya swing armnya baru-baru udah ganti, udah pada dol semua. Karena sering ganti-ganti. Makanya cewek kayak bergilir lah. Oke. Terus kedepannya gimana? Mau ditingkatin lagi? Ditingkatin lagi di beberapa sektor. Cuma intinya sih QC inspektor saya adalah istri saya. Ya. Kalau dia masih dipakai, dia masih. Kalau dia gini, misalnya kemarin dia di tikungan dia jatuh, pulang, mas ini motor jatuh, mas ini motor keluar api knalpotnya. Settingan. Yang membedakan settingan istri dan suami adalah settingan suami tadi keluar api belakang, backfire. Dadar. Oh iya. Kalau ini enggak? Enggak, setting istri Tadi aman. settingan istri. Maksudnya istri. Ya kurang lebih seperti itu background story-nya. Siap. Jadi apa? Ya event kayak ini harus didukung, harus disupport pemangku kebijaksanaan seperti Pak Kapolda. Tuh balapan malam sebelum melangkah ke sana nih, tolong Kayak gini dulu ya. Seperti ini. Oke. Siap. Terima kasih Pak Sena Ponda. Oke. Sukses selalu dan semoga riset lagi terus ya. Dan juga itu buat panitianya tuh. Oh Sampai iya. dua itu. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Enggak, yuk. Iya.